Izin saya bapak-bapak sambil makan gratis lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dito gimana? Dito gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mandiri. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini suaranya kedengaran nggak itu? Ibu-ibu. وقال تعالى في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Sahibul Bait Bapak Hadi Priyono dan Ibu Desi, para asatidz, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Sukarame, para jiran tangga Blok G dan Blok F yang hadir, dan Maulid yang enak mau kayak gini, menapa pada Basari nanti kapan-kapan kita muridnya agak yang panjangan ya. 17 malam selesai, setuju nggak? Setuju. Kalau di Jawa Timur, di Jawa, di daerah-daerah mau selesai. Makanya bapak, tidak. Bapak pertama makan 2 kali makan Pak. Nanti kita kadain bapak berapa kali. Dia sekarang dari murid dari jam 7 sampai jam 12. Bicaranya kan Bapak Ibu rahimahullah, Pak Hadi Priyono ini bisa cerita, bisa tahu betul kejadiannya. Nggak salah Ramadan tadi ya. Ramadan beliau sempat ngobrol dengan kita. Istri ini dan kondisinya kurang sehat, mual atau apa gitu. Saya bilang coba cek ke dokter spesialis. Ya kan, kalau dokter biasa nggak tahu, ya kan. Kami cek ternyata ada gangguan di empedu. Mulailah berobat, hampir ada keputusan mau dioperasi. Dengan izin Allah, kemarin mungkin ada 2 minggu yang lalu di USG ulang, ternyata alhamdulillah hilang obatnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahumullah, ayat yang dibacakan tadi ini sering kali dihafal. Alhamdulillah masyaallah la syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada 2 kata kunci ya. Di ayat itu. Syakartum ya. Ya. Yang kedua kafartum. Beda tuh. Syakartum itu bersyukur. Ini kalau saya kaji dalam sisi tasawuf panjang itu. Syakaro, shin itu apa, kaf itu apa, ro itu apa, orang tasawuf bisa bahas tuh. Iya. Kafaro kan sama-sama ujungnya ro. Ini syakaro, kafaro, kafar untuk kafar. Kafaro artinya menutup, syakaro membuka. Bisa juga bersyukur. Bersyukur yang kita. Artinya kalau orang bersyukur, kalau kita lihat dari konteks tasawuf, orang yang membuka apa? Buka rahmat, bersyukur. Sebaliknya orang yang kafartum menutup hatinya. Makanya sebelum kafir, orang menutup diri dari apa? Dari hidayah. Maka kalau bagi saya ada orang dia ngaku muslim tapi sering menutup pintu hidayah, sama dengan kafir. Secara hukumnya ya mungkin casingnya dia muslim dia, tapi pengajian nggak pernah, sholat jamaah nggak pernah. Nah, terus mereka tidak tahu apa, dikasih nama apa. Maka kata-kata kufur itu menutup ya
Makanya orang kafir ketika tanya kenapa kalian kafir? Qulubuna gulub hati kami itu terkunci, tertutup. Gulub itu dilapisi, berlapis-lapis. Jadi jangan pernah menutup diri dari hidayah Allah. Allah mencari hidayah. Bapak Ibu rahimahullah, ayat ini memberikan satu peringatan, la in syakartum, jika kalian bersyukur atas apa? Nikmat Allah. Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, la azi dan nakum, niscaya aku tambah. Tambah ini mohon maaf jangan dipahami matematika angka. Ya. Saya mau tanya, orang yang berkah hidupnya panjang umurnya atau berkah hidupnya? Ada orang umurnya 70 tapi perilakunya nggak beda-beda dari sebelum-sebelumnya. Makanya ada Nabi Fairina simantala umroh wa hasuna amalu, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan bagus kelakuan. Nah, itu susah banget tuh, susah. Ya, jarang. Ya, kadang-kadang orang itu sehat, sudah tua gitu kan, kadang-kadang lupa. Ya. Wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umur, buruk kelakuannya. Nauzubillah. Maka Nabi sampaikan orang Islam itu beruntung. Artinya orang Islam itu, orang beriman itu sumber kebaikan. Coba dikatakan wa ya'ajaba amrul mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, kullu khair, semuanya bagus. Bagus apa kata Nabi? Fa'in asobathu dharra fasobar fal ajru. Kalau dia mendapat ujian musibah, bersabar, maka dia mendapatkan pahala. Wa in asobatu sarra fasyakar falau ajr. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, maka dia dapat pahala. Jadi nggak ada yang nggak dapat pahala tuh. Kalau kita paham, dapat musibah bersabar dapat pahala, dapat nikmat bersyukur dapat pahala. Jadi nggak ada alasan nggak dapat pahala. Tapi ada orang tengah-tengah itu, dapat nikmat nggak bersyukur, dapat musibah marah. Nah, ada orang di tengah-tengah. Ya, makanya di sini Nabi sampaikan kata kunci hidup kita ini, Bapak Ibu, kalau ingin berkah hidup hidupnya maupun di akhirat nanti berbahagia, maka kata kuncinya dua, syakara wa soba. Makanya banyak sekali kata-kata bijak, ya. Kalau sabar itu apa? Roksu kullu fadhil. Yang namanya sabar itu penghulu daripada semua kebaikan, pangkal semua kebaikan. Coba contoh nih, ya, kalau punya pasangan cerewet, biasanya lawannya cerewet lagi atau diem? Nah, makanya nih, ya, pasangannya cerewet nih, temannya cerewet lagi atau diem? Yang diem itu yang sabar. Ada juga yang Iya, ada juga. Oh, bubar Pak D. Kalau cerewet, bubar. Iya. Ini manusia ini cerewetnya kadang lebih dari setan. Oh iya, manusia nih. Jadi pernah ada cerita itu, ya, seorang suami ini punya istri cerewet minta ampun, dibawa karena nggak bisa diam mulutnya, dimasukin ke sumur, ada jinnya kabur. Ya, jin keluar. Kenapa jin keluar? Saya nggak sanggup nih ngomong terus, nggak ada berhentinya. Ya, jin aja takut sama perempuan bawel ya. Jadi sabar. Jadi suami kalau punya pasangan rewel jangan marah-marah, sabar, diam aja. Ya, nanti ada capeknya. Ya, begitu juga istri punya suami bawel, diam aja. Kalau dua-duanya sumbu pendek nanti meledak, ya enggak? Ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kata kunci dua, syakar dan sabar.
Sabar ini tadi, sabar ini justru membuat kita ini bertahan. Coba saya lihat atau kita lihat bersama, ya. Ada nggak pekerjaan yang tidak butuhkan sabar? Siapa yang mau mancing sini? Ada nggak mau mancing? Yang mancing butuh sabar nggak? Kalau sampai nggak sabar, nggak usah mancing, ke pasar suruh aja. Ke pasar apa itu? Sabar banget. Bambu kuning atau ditempel banyak, nggak usah mancing. Tapi justru sabar mancing luar biasa. Saya kadang-kadang nggak sanggup juga sabar mancing. Kenapa? Waduh, ya udah panas-panas, ya. Kadang-kadang ini mohon maaf, ikan zaman sekarang ini aneh. Iya. Jadi kalau yang mancingnya nggak flexing, umpan yang bagus nggak mau makan dia. Jadi perlu juga tuh umpan yang keren-keren. Zaman sekarang kan umpannya, tapi ikannya udah terlalu canggih, dibohongin mau. Gitu. Ikan sekarang mohon maaf ya, dia kalau makan cacing nggak mau, dia pengen yang keren-keren, mengkilat-kilat, yang macam-macam. Padahal bohongan ya, bukan makanan beneran ya. Sabar, ya. Semuanya sabar. Bahkan kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Tahu? Yang pertama as-sabru an ta'atillah. Sabar atas taat kepada Allah. Kita sholat butuh sabar. Kita sholat jamaah butuh sabar. Kita dengar pengajian butuh sabar. Sabar. Pertama kita taat, sabar. Ya, kadang-kadang kita kalau ya Allah ini saya doa dulu ya zaman kapan, zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman Jepun sekarang ini nggak ada yang ini. Kadang-kadang kita ini menghakimi Tuhan. Sabar. Kenapa? Kata Nabi, doa yang kalian panjatkan, andai kata tidak diijabah di dunia ini, pasti dijabah di akhirat. Nah, yang kedua, doa itu sendiri ibadah. Anda doa tiap kali sholat nih, doa terus, itu ibadah. Mau terlepas diterima atau tidak, dijabah atau tidak, itu ibadah. Makanya Nabi sampaikan, ad-doa mukhul ibadah. Tuh. Doa itu intinya ibadah. Jangan pernah bosan. Terlepas, ya Allah, dikabulkan apa enggak, itu nomor 2. Kita sih pengen dikabulkan. Cuma kadang-kadang dikabulkan enggaknya kan tergantung kita. Bagaimana syaratnya? Tapi itu doa itu ibadah. Ya. Makanya ketika kita berdoa, sejatinya itu sebetulnya kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita yang kita minta. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar dari maksiat. Ada orang nanya ke saya, Ustaz, kalau ibadah kan dapat pahala setiap kali kita kerjakan. Nah, kalau larangan itu dapat pahalanya. Nah, kalau saya tanya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira banyakkan mana pahalanya menahan diri dengan pahalanya mengerjakan? Ayo, saya mau tanya, lebih banyak pahalanya yang mana? Mengerjakan perintah atau menahan larangan? Menahan itu yang paling susah. Nahan kawin lagi berarti ya. Nahan macam-macam. Jadi contoh, masih arti benerin. Iya. Jadi ketika orang ini tidak mencuri sepanjang hidup, berarti ini setiap detik berpahala nggak? Berpahala. Ini yang kadang kita missing nih, kita nggak ngerti. Makanya ketika ada ibu-ibu yang datang bulan, nggak adil Tuhan ini. Kenapa? 5 menit mau berdua maghrib datang bulan, iya nggak? Adil kan? Nggak adil ya? Ibu, puasanya ibu dari tadi sahur sampai 5 menit menjelang buka itu ada pahalanya. Plus ibu berbuka karena patuh atas perintah Allah bahwasanya orang yang belum nggak boleh puasa itu juga dapat pahala. Kalau lanjutin dia puasa dosa nggak? Dosa. Itu makanya perlu belajar. Mohon maaf nih, saya cerita nih, saya pernah dampingin ada pejabat kita itu umroh. Datang bulan, saya bilang
Jangan ke Masjidil Haram lagi datang bulan gabut nong dia tawaf. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada ilmu. Ya. Jadi jangan ditiru. Dia punya duit, tapi kalau nggak ada ilmunya dapat pahala nggak itu masuk Masjidil Haram dalam keadaan datang bulan? Dapat pahala kecuali kalau tawaf ifadah, tawaf dia memang tidak ada lagi penundaan waktu, dia pulang ke Indonesia baru. Itu pun angel. Ya, tidak mudah. Jadi sabar atas maksiat ini luar biasa Pak Bu. Ya, kita puasa enggak mencuri, enggak korupsi, ya, enggak menipu, enggak berbohong. Aduh, berat banget. Kenapa? Sedikit kita lengah, ya, melanggar, dosa enggak? Dosa yang bisa menghapuskan itu amal-amal yang kita lakukan. Ya, maka kata Imam Ghazali, as-sabru an ma'siyatillah itu harus berdampingan dengan as-sabru an ta'atil. Nah, dua ini seimbang nih, nggak boleh sabar taat pada Allah, ya, mengalahkan sabar atas maksiat. Kalau nggak nanti kita nggak seimbang. Ya. Yang ketiga as-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar itu salah satu SOP itu mendapatkan ikhlas. Coba kira-kira kalau kita belajar hidup kita ini, ya, orang yang paling ikhlas siapa dalam hidup kita? Yang paling ikhlas siapa? Kepada diri kita siapa? Istri, suami, anak, ibu, atau bapak? Hah? Yang paling ikhlas? Wah, ini sih jauh dari ikhlas. Ikhlas awal juga ibunya tiap hari. Iya kan? Iya kan? Biasanya gitu. Kalau awal bulan masakan agak enak, pas sudah mulai tengah bulan agak berubah rasa. Apalagi kalau udah akhir bulan kecut rasanya. Semuanya kecut. Jadi yang paling ikhlas itu mohon maaf ya, orang tua, betul nggak? Bapak ibu, terutama ibu. Pernah nggak ibu itu ngitung-ngitung nih? Nah, dulu kamu dari 0 bulan sampai kamu umur mau menikah 25 tahun atau 20 tahun, ini habis biaya ibu sekian. Pernah ngomong begitu? Apakah dulu kita nih, kita sekarang aja nih, kita ngerawat anak kita, ya, yang sejak dalam kandungan sampai dia nanti mau menikah, pernah berharap kita dibalas sama anak kita? Kalau bapak berharap dibalas, ibu berarti tidak ikhlas. Nggak pernah. Saya malah bilang sama anak saya, nak, kamu mandi dasar, saya sudah syukur, kamu gak usah mikirin bapak ibu, kamu sudah jawab. Bagi kamu jadi orang berguna, dan mandiri, bisa melanjutkan hidup perjuangan orang tua, mungkin silahkan. Jangan pernah berharap dibalas oleh anak. Jangan pernah berharap. Apalagi nanti orang tua membebani anak, jangan pernah. Kalau bisa jangan. Kenapa? Khawatir ikhlas kita rusak. Maka itu mohon maaf nih orang tua saya, mohon maaf bapak ibu saya almarhumah, meskipun tahu anaknya sukses, gak pernah terlontar minta, gak pernah. Link, orang beliin ibu ini, gak pernah. Maka saya nanya, bu mau makan apa? Bapak mau makan apa? Kenapa? Orang tua yang begini nih, insya Allah keikhlasannya tidak akan rusak. Apa itu kalau kamu nggak saya urus dulu mati, siapa yang mau dibalikin sama anak? Emang yang minta dilahirkan siapa? Coba kalau anak bisa ngomong, emang Pak, Bu, saya minta dilahirkan, bisa ngomong kita? Nggak bisa. Kehadiran mereka adalah harapan kita, bukan permintaan. Anak mah nggak pernah minta dilahirkan, nggak pernah minta dilahirkan, maka jangan nyalakan anak. Kadang-kadang di luar harapan kita betul, tapi itulah anak hadir karena harapan kita, karena keikhlasan kita, jaga keikhlasan kita sama anak. Bapak Ibu rahmatullah, maka dari itu kata kunci yang disampaikan tadi, syakara wa sabar
bersyukur dan sabar. Ini dua harus sejalan supaya kita sukses. Apapun yang kita terima syukuri. Kalau saya cerita banyak sekali kisahnya Bapak Ibu, ya. Kisah kesabaran Uwais Al-Qarni ini saya pernah cerita ya. Uwais Al-Qarni ini seorang anak muda soleha, ayahnya sudah meninggal, ibunya tua renta. Dia pengen ketemu Nabi, dilarang sama ibunya. Kata ibunya, nak, kamu jangan ke Madinah. Kalau kamu ke Madinah, siapa yang ngurusin kamu? Ibu cuma minta gitu, kalau kamu ke Madinah tidak ada yang merawat ibu. Ibu nggak bisa ngapa, kecuali ibu bisa jalan sendiri, karena ibunya digendong. Kata Uwais, ya ibu, saya tunda kemauan saya, ketemu baginda Rasulullah SAW. Akhirnya keputusan beliau ini menghebohkan arsh. Kata Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikan ke Muhammad, karena Nabi belum tahu. Sampaikan kepada Muhammad, ada umat, salah satu umatnya yang rindu bertemu dengan dia, terhalang karena kebaktian orang tuanya. Akhirnya pernah saya ceritakan, Nabi berpesan, wahai sahabatku, siapa nanti yang ketemu dengan orang ini, berlomba-lombalah kalian minta didoakan. Doanya keramat. Kenapa? Karena dia memuliakan orang tuh. Doanya keramat. Ya, pesan Nabi itu. Cirinya begini, sebutkan oleh Nabi cirinya. Cirinya Uwais itu namanya ini, dari kampung ini. Nabi karena dikasih tahu Jibril. Maka sejak itu setelah Nabi meninggal, semua sahabat dari Khalifah Abu Bakar, setiap kali ada rombongan dari Yaman datang ditanyain tuh, ada nggak Uwais? Nggak ada. Sampai meninggalnya Abu Bakar, barulah tiba zaman Umar, ketemulah Umar dengan Uwais Al-Qarni. Ketika dia tahu Uwais Al-Qarni ada depan dia, langsung dia cium tangan, dia minta tolong doakan saya wahai Uwais. Kok tidak doakan? Engkau kan khalifah, sahabat Nabi. Saya bukan sahabat Nabi. Apa kata Uwais? Ini pesan Nabi. Engkau doanya keramat. Kenapa? Engkau muliakan ibu. Jadi intinya dari kisah Uwais ini, siapapun yang sabar mengurus keluarga, khususnya ibu, khususnya orang tua, insya Allah keramat ibunya turun kepada si anak. Doanya mustajab. Sampai Umar bilang begini, Uwais, karena kamu sudah doakan saya keselamatan dunia akhirat, silakan kau minta. Apa yang kau minta aku berikan. Sebagai gubernur yang presiden yang ngomong begitu, kasih. Tapi Uwais nggak mau, biarkan saya tinggal bersama orang-orang biasa supaya tidak dikenal. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, apapun masalah kita, ya, apapun kesulitan kita, apapun kebahagiaan kita, jangan lupa dengan dua kata kunci, syakar dan sabar, syukur dan sabar. Orang kaya perlu sabar enggak? Perlu. Orang miskin perlu sabar enggak? Harus lebih sabar. Kan gitu. Loh, orang kaya itu perlu sabar. Coba kalau nggak sabar bentar-bentar, wah pamer, ya enggak? Nah itu, makanya sekarang ada istilah crazy rich itu apa? Orang yang udah nggak tahan. Crazy rich, gila apa? Gila kaya? Kaya gila apa gimana? Terjemahannya itu, crazy rich itu apa? Gila kaya apa kaya gila? Orang kaya gila. Orang yang kaya gila, gila apa? Gila pamer. Crazy rich itu, iya kan? Maka ini yang jadi penyakit. Kenapa nggak syukur deh? Coba sabar. Udah syukur sabar, dia tahan diri. Ya, orang tua dulu maaf ngomong, dia punya sawah berhektar-hektar, punya kekayaan banyak, punya emas berbatang-batang, tapi biasanya makan singkong rebus ya. Saya ada cerita nih. Jadi ada kemarin saya waktu di Jakarta ketemu supir. Dia pernah supir Sekali pekerjaan. ya pribadinya konglomerat lah gitu. Jadi dia pernah penasaran, kan dia orang susah. Pak, saya itu penasaran orang kaya makan apa sih? Selevel yang 7 naga itu, 9 naga atau 7 naga?
Adalah salah satunya seperti nama tadi. Saya tuh penasaran orang ini dijuluki salah satu dari 9 naga. Saya waktu itu nyopirin dia lama, ya sampai suatu saat di rumahnya besar bener. Penasaran yang dimakan apa? Rupanya apa yang makan? Cuma rebus singkong digoreng, dikasih bumbu. Wah, jangan bilang pelit. Ini kalau dia beli pizza, rumah-rumahnya beli juga bisa. Alasannya apa? Ini makanan sehat. Apa? Kalau saya lihat bukan masalah pelitnya, dia bisa menahan diri. Jadi nggak pamer. Justru gara-gara dia mau pamer, gara-gara banyak yang pamer di tengah kesusahan orang. Nggak sabar orang kaya. Orang miskin harus lebih sabar. Sabar kerja keras. Sabar kadang-kadang dicemoin orang. Ya, jadi orang susah tuh gak enak Pak, Bu. Gak enak. Ya. Karena dunia ini kadang-kadang kejam. Ya, betul nggak? Tapi lagi-lagi jadi sabar dan syukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, Pak Hadi dan keluarga yang sedang mendapatkan ya nikmat dari Allah dan mengundang kita untuk sama-sama mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau ini sekeluarga ya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita juga semua yang hadir ya diberikan tadi bisa bersyukur dan bisa bersabar. Syukur tanpa sabar juga tidak akan berfungsi, sabar tanpa syukur juga tidak berfungsi. Dua-duanya saja. Saya kira ini mudah-mudahan kita semua nih bulan Maulid, bulan yang penuh ya keajaiban. Kalau saya bilang, kalau saya cerita banyak sekali di keajaiban bulan Maulid, maka jangan pernah bosan untuk berselawat. Oleh karena itu di masjid kita habis wiridan sholat itu berselawat. Tujuannya itu mengamalkan amalannya Syekh Shibli. Ya, jadi ada satu cerita sebelum saya tutup. Syekh Shibli ini sering mengamalkan selawat setelah sholat pagi. Ya, suatu saat ada namanya seorang ulama yang lain temannya, yaitu Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid mimpi ya, ketemu Nabi. Ini Imam Shibli dipeluk sama Nabi. Kata Imam Mujahid, kenapa kau Nabi mau meluk Shibli? Karena kau cinta betul. Dia ini ya sering berselawat kepadaku di setiap sholat pagi. Maka jangan pernah kita lupakan sholawat berapapun yang kita baca. Dan saya sudah praktekkan bagi mereka yang susah, banyaklah baca sholawat. Sholawat banyak model, ada sholawat nariyah, ada sholawat badan, ada sholawat apa lagi, kameliyah, macam-macam. Silakan. Ya, kita cerita kemarin ya, ada seorang ulama yang stroke sembuh gara-gara membuat syair sholat. Kita ngamalkan, kalau bikinnya nggak bisa. Dan saya pernah amalkan, saya dulu pernah nih, mohon maaf cerita dari istri saya. Istri saya dulu waktu haji tahun 96 itu lagi hamil 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Itu lagi sedang error-errornya tuh, sering muntah ya. Tawaf, ifadah. Itu susahnya ya Allah, megang satu gandeng istri yang sedang hamil, satu lagi saya megang payung atau semprotan air di tengah lautan manusia. Saya cuma yakin aja, selawat, ya Allah, saya selawat ke Nabi. Udah, alhamdulillah sampai selesai. Ya, jadi selawat itu jangan dianggap remeh. Makanya Allah beritakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi mudah-mudahan pada bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid, senantiasa kita bisa mengambil ya pelajaran dari perjuangan Nabi, termasuk kita mencintai baginda Rasul dengan salah satunya sering-sering membaca salawat kepada Rasulullah dengan cara apapun yang kita bisa mulai. Saya kira sampai di sini baru dimaaf. Aku dihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.